Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah bahwa ini adalah bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Allah selalu memiliki cara untuk menyapa hambanya, entah melalui rasa peristiwa, atau bahkan melalui sebuah video yang sederhana. Maka bersyukurlah karena Allah masih berkenan mengingatkan kita untuk kembali mendekat kepadanya. Saudaraku tercinta, hidup kita terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Dunia hanya tempat singgah, bukan tujuan akhir. Betapa banyak orang yang tertidur nyenyak malam ini, namun esok tak pernah bangun lagi. Betapa banyak pula yang masih diberi kesempatan membuka mata di waktu yang amat sunyi, saat semua orang terlelap hanya untuk dijadikan tamu istimewa oleh Allah. Itu bukan hal biasa. Itu panggilan penuh cinta dari Sang Pencipta. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah ini menjadi bukti kecil rasa cinta kita kepada Rasulullah, agar kelak beliau sudi memberikan syafaat kepada kita di hari yang tiada naungan selain naungan Allah. Tuliskan pula doa dan harapan Anda, agar kita semua bisa saling mendoakan dan mengaminkan. Semoga Allah kabulkan segala hajat baik kita bersama. Saya doakan, semoga setiap orang yang mendengar dan menonton ini selalu dilimpahkan kesehatan, diberi ketenangan hati, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari musibah, dan dikabulkan segala doa terbaiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini, mari kita sama-sama renungkan, apa saja makna yang sesungguhnya tersimpan ketika Allah sering membangunkan kita di waktu antara jam 2 hingga 3 pagi. Inilah 6 hikmah besar yang patut kita syukuri dan kita amalkan. Waktu mustajab doa sepertiga malam terakhir adalah waktu yang tidak biasa. Ia adalah waktu yang dipilih Allah sebagai momen paling mulia dalam rentang 24 jam yang kita jalani. Di saat dunia terdiam ketika lampu-lampu rumah sudah padam, ketika hampir semua orang terbuai dalam mimpi panjang, Allah justru turun ke langit dunia. Dalam sebuah hadits yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah turun pada sepertiga malam terakhir, lalu menyeru, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri." Inilah janji yang tidak pernah diingkari. Bayangkanlah, kita memiliki kesempatan untuk berdialog langsung dengan Allah tanpa sekat, tanpa batas, tanpa harus menunggu giliran. Saat kita menengadahkan tangan di tengah malam, doa itu tidak hanya sekadar melayang di udara, melainkan langsung ditangkap oleh keagungannya. Apapun isi doa kita, apakah itu permohonan ampun atas dosa yang kita tangisi, harapan akan rezeki yang halal, doa agar keluarga diberi keberkahan, atau sekadar ungkapan rindu untuk bertemu dengan Allah di akhirat kelak, semua itu tidak ada yang sia-sia. Sungguh, betapa besar kerugian seseorang yang terus-menerus terlelap di jam itu. Seakan-akan ia menutup telinga dari panggilan penuh kasih sayang Sang Pencipta. Padahal mungkin di siang hari ia begitu sibuk mencari jalan keluar dari kesempitan hidup, mengadu pada manusia yang justru lemah. Padahal pada malam hari Allah sendiri yang mengundang untuk didatangi. Bukankah itu ironi yang sangat menyedihkan? Waktu mustajab doa ini adalah kesempatan emas yang tidak bisa dibeli dengan harta. Raja sekalipun tidak bisa menjamin bahwa semua keinginannya akan terkabul hanya dengan sekali ucap. Namun hamba yang hina seperti kita, diberi janji oleh Allah bahwa doa kita tidak akan diabaikan. Ketika air mata jatuh di sajadah pada waktu itu, maka setiap tetesnya adalah saksi bahwa kita pernah kembali dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada doa yang hilang sia-sia. Semua tersimpan di sisi Allah. Jika tidak dikabulkan saat ini, maka Allah simpan untuk waktu yang lebih baik, atau Dia ganti dengan sesuatu yang jauh lebih mulia. Maka, jika engkau sering terbangun di waktu itu, jangan buru-buru menyebutnya sebagai kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Allah, ajakan untuk menuangkan segala keluh kesah dalam doa. Jangan remehkan, jangan abaikan, karena waktu mustajab doa adalah momen langka yang mungkin tidak selalu kita dapatkan. Beruntunglah siapa saja yang mampu menjawab panggilan itu dengan sujud penuh air mata. 2. Panggilan untuk tahajud. Tidak semua orang diberi anugerah bisa bangun di jam 2 atau 3 pagi. Bahkan banyak yang ingin melakukannya tapi tidak mampu. Ada yang sudah memasang alarm berulang kali, tapi tetap terlelap. Ada yang sudah berniat sungguh-sungguh, tapi rasa kantuk terlalu kuat mengikat. Namun bila engkau mendapati dirimu terbangun di waktu itu tanpa alasan, ketahuilah,
Itu adalah panggilan. Itu bukan sekadar tubuhmu yang terasa ingin ke kamar mandi, bukan sekadar tidurmu yang tiba-tiba terganggu. Tetapi bisa jadi itu adalah cara Allah membangunkanmu agar engkau berdiri di hadapannya. Tahajud bukan sekadar sholat malam. Ia adalah tanda cinta, tanda keintiman seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dalam Al-Quran Allah memuji mereka yang meninggalkan tempat tidur mereka demi bermunajat di malam hari. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan penuh harap, serta mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Inilah sifat orang beriman yang dicintai Allah, orang yang rela mengorbankan kenyamanan demi sebuah pertemuan sunyi dengan Sang Maha Indah. Coba renungkan, di siang hari kita terlalu banyak berdosa, mulut kita berbicara yang sia-sia, mata kita melihat yang tak pantas, telinga mendengar ghibah, hati penuh iri, langkah penuh kesombongan. Tahajud adalah kesempatan untuk kembali, untuk membersihkan diri dengan air mata penyesalan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi Allah memberi kita ruang untuk memperbaiki diri di waktu-waktu yang tersembunyi dari pandangan manusia. Bangun malam untuk tahajud itu berat, memang. Tubuh menolak, mata ingin terus terpejam, hati tergoda untuk berkata, nanti saja. Namun justru karena berat itulah ia menjadi mulia. Tidak semua orang mampu. Dan justru itu yang menjadikannya istimewa. Bila Allah sudah membangunkanmu tanpa usaha keras, artinya Dia sedang memanggilmu untuk menikmati kemuliaan itu. Jangan kau sia-siakan. Salat tahajud menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah dengan cara yang tidak bisa digantikan oleh ibadah lain. Ada rahasia yang Allah letakkan di dalamnya. Rahasia yang hanya akan diketahui oleh mereka yang mau mengerjakannya. Hati yang resah menjadi damai. Pikiran yang kusut menjadi jernih. Kesulitan yang terasa berat tiba-tiba diberi jalan keluar. Seakan-akan Allah menurunkan cahayanya ke dalam dada orang-orang yang mau bangun untuk tahajud. Maka, ketika engkau terbangun di waktu itu, segeralah ambil wudhu, bentangkan sajadah, walau hanya 2 rakaat, lalu panjatkan doa dengan penuh kerendahan. Anggaplah itu panggilan pribadi dari Allah khusus untukmu. Jika engkau menjawab panggilan itu, engkau akan merasakan nikmat yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. 3. Penghapus dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa noda. Bahkan orang yang paling syalih pun pernah jatuh dalam kelalaian. Namun kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada dosa hamba-Nya. Salah satu bentuk kasih sayang itu adalah dibukakannya pintu ampunan di waktu malam. Khususnya pada sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Salat malam bukan sekadar tambahan ibadah, tetapi ia adalah kesempatan besar untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang kita kumpulkan di siang hari. Tahajud adalah sapuan lembut yang menghapus noda hitam di hati kita, noda yang kadang tidak kita sadari menumpuk dari hari ke hari. Bayangkanlah, ketika engkau berdiri dalam salat tahajud, engkau membaca ayat-ayat Allah dengan penuh penghayatan, lalu engkau sujud dengan air mata mengalir di pipi. Setiap butir air mata itu akan memadamkan api dosa. Allah tidak hanya mendengar doa kita, tetapi Dia juga melihat penyesalan kita. Dia tahu betapa lemahnya kita, betapa seringnya kita kalah dengan hawa nafsu. Namun Allah tetap membuka pintu ampunan, seluas-luasnya tanpa batas. Ada sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan ketika engkau sadar bahwa Allah sedang mengampuni dosamu di saat engkau bersujud. Rasa tenang itu tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Engkau akan merasa ringan, seakan beban berat yang selama ini menekan dada tiba-tiba diangkat. Itulah keajaiban pengampunan Allah. Tahajud adalah momen paling tepat untuk bertaubat, karena suasananya sunyi, hati lebih jernih, dan doa lebih khusyuk. Saat itu tidak ada ria, tidak ada pamer, karena tidak ada yang melihat kecuali Allah. Justru disitulah nilai taubat menjadi lebih murni. Allah berjanji siapa yang memohon ampunan pada waktu itu akan diampuni. Dan janji Allah adalah janji yang pasti, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Jika engkau sering terbangun di waktu antara jam 2 hingga 3 pagi, gunakanlah untuk salat, menangis, dan memohon ampun. Anggaplah itu hadiah dari Allah agar engkau bisa pulang dalam keadaan bersih, tidak terbebani oleh ketenangan hati hidup di dunia penuh dengan kegelisahan. Ada orang yang tampak tertawa di siang hari, tetapi hatinya remuk karena masalah yang tak pernah selesai. Ada yang kelihatan kaya raya,
Tetapi setiap malam dihantui ketakutan kehilangan hartanya. Ada pula yang tampak sehat dan kuat, namun jiwanya rapuh, tak pernah merasakan kedamaian walau sudah mencari hiburan kemana-mana. Sesungguhnya ketenangan sejati tidak terletak pada materi atau kedudukan, melainkan pada kedekatan seorang hamba dengan Allah. Waktu sepertiga malam terakhir adalah obat bagi jiwa yang resah. Ketika engkau bangun dan menegakkan salat tahajud, hatimu seakan dicuci oleh cahaya Allah. Kekhawatiran yang menghimpit dada, beban pikiran yang membuat tidur gelisah, perlahan-lahan melebur dalam sujud yang panjang. Saat itu engkau akan merasakan nikmat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah ketenangan yang lembut, menyelimuti hati tanpa harus ada alasan logis. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. QS Ar-Ra'd 28. Ayat ini membuktikan bahwa hati yang sering gundah sebenarnya sedang haus akan zikir. Dan zikir yang paling indah adalah zikir di malam sunyi, ketika hanya ada engkau dan Allah. Tidak ada suara lain, tidak ada gangguan, hanya bisikan doa yang tulus. Orang yang terbiasa bangun malam, meski hidupnya penuh ujian, wajahnya akan tampak tenang. Karena ia tahu, ada tempat untuk pulang, ada tempat untuk bersandar. Ia tidak lagi merasa sendiri menghadapi masalah, sebab setiap malam ia sudah menitipkan semua beban kepada Allah. Itulah yang membuatnya kuat di siang hari. Maka, jika engkau sering terbangun di jam 2 hingga 3 pagi, jangan remehkan. Itu bisa jadi tanda bahwa Allah ingin menenangkan hatimu. Jangan biarkan momen itu lewat begitu saja. Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, dan rasakan bagaimana ketenangan itu turun sedikit demi sedikit, menenangkan hati yang mungkin sedang kacau. 5. Ditinggikan derajat. Tidak ada amal yang dilakukan dengan penuh perjuangan kecuali Allah angkat derajat pelakunya. Bangun malam untuk tahajud adalah salah satunya. Ia bukan ibadah yang ringan. Menyisihkan waktu tidur yang nyaman untuk sekadar berdiri di hadapan Allah, itu memerlukan iman yang kokoh. Karena itu Allah memberikan balasan yang sangat istimewa bagi mereka yang mau melakukannya. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, dan pada sebagian malam hari, kerjakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang Rasulullah, tetapi juga isyarat bahwa siapapun yang menjaga tahajud, Allah akan mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Derajat di sini tidak selalu berarti kedudukan duniawi. Bisa jadi Allah angkat derajatmu dengan cara membuat orang-orang di sekitarmu menghormati tanpa engkau minta. Bisa juga Allah angkat derajatmu dengan cara menjaga nama baikmu di tengah manusia. Bisa pula Allah angkat derajatmu dengan memberikan cahaya iman yang memancarkan kewibawaan. Dan tentu saja derajat yang paling tinggi adalah derajat di akhirat kelak, ketika engkau ditempatkan di sisi orang-orang yang Allah cintai. Seorang ulama berkata, siapa yang ingin mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat, hendaklah ia memperbanyak salat malam. Karena kemuliaan sejati bukan dari harta, jabatan, atau popularitas, tetapi dari bagaimana Allah memandang kita. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mau bangun di malam hari untuk beribadah. Jangan remehkan walau hanya 2 rakaat tahajud. Bagi Allah yang terpenting adalah keikhlasan hati. Mungkin engkau merasa kecil amalmu, tetapi justru itu yang membuat Allah angkat derajatmu. Karena engkau sudah menjawab panggilannya dengan penuh kerendahan hati. 6. Tanda kasih sayang Allah yang terakhir, bangun di antara jam 2 hingga 3 pagi adalah tanda kasih sayang Allah. Tidak semua hamba mendapat anugerah itu. Banyak yang tidur nyenyak hingga fajar. Banyak pula yang meski ingin bangun tetapi tidak diberi kesempatan. Namun bila engkau terbangun tanpa sebab yang jelas, itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menunjukkan cintanya padamu. Allah tahu betapa lemahnya kita, betapa seringnya kita lupa, betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Namun justru karena itu Allah tidak ingin membiarkan kita jauh. Dia bangunkan kita di malam hari seolah berbisik, kembalilah kepadaku, aku menunggumu. Bukankah itu tanda cinta yang luar biasa? Seandainya Allah tidak peduli, mungkin kita akan dibiarkan tidur terus hingga ajal menjemput dalam keadaan lalai. Tetapi Allah masih mau mengingatkan, masih mau membangunkan, masih mau membuka pintu doa ampunan dan rahmat. Itulah bukti kasih sayangnya. Kita sering salah paham tentang kasih sayang Allah. Kita kira kasih sayang itu hanya berupa rezeki yang lancar, kesehatan yang kuat, atau hidup yang serba mudah. Padahal ketika Allah memberi kita kesempatan untuk sujud di waktu malam, itulah bentuk kasih sayang yang jauh lebih besar. Karena dengan tahajud kita bukan hanya mendapat dunia tetapi juga jaminan akhirat.
Maka, jangan sia-siakan tanda cinta itu. Jika Allah sering membangunkanmu di waktu sunyi, balaslah cinta itu dengan berdiri di hadapannya. Walau hanya sebentar, walau hanya beberapa rakaat, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa engkau menghargai undangannya. Kasih sayang Allah tidak terbatas, tetapi kita sering tidak peka. Karena itu, bila engkau sering bangun di jam 2 atau 3 pagi, jangan kembali tidur begitu saja. Sambutlah kasih sayang itu dengan doa, zikir, dan sholat. Insya Allah engkau akan merasakan nikmatnya cinta Allah yang sebenarnya. Cinta yang tidak pernah meninggalkanmu. Cinta yang selalu setia menunggu taubatmu. Cinta yang tidak akan pernah memutuskan harapanmu. Sering terbangun di antara jam 2 hingga 3 pagi bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah tanda cinta. Tanda sapaan lembut dari Allah agar kita kembali mendekat kepadanya. Waktu itu adalah waktu mustajab doa, saat terbaik untuk tahajud, momen paling indah untuk menghapus dosa, obat bagi hati yang gundah, jalan untuk ditinggikan derajat, sekaligus bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka jangan sia-siakan kesempatan berharga itu. Jadikan setiap detik di sepertiga malam terakhir sebagai jalan pulang menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjawab panggilan Allah di malam hari, dijaga iman kita sampai akhir hayat, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya yang penuh kenikmatan. Jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar, tuliskan doa dan harapan Anda agar bisa kita aminkan bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak, semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Tafakur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.